Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriana Naldowiru, NIM 14 20 12 10 23R, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan negara hukum, hak asasi manusia dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Pengertian dan ciri negara hukum. 1. Pengertian negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata res taat atau rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat langsung menggunakan istilah res taat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah rule of law. Di Indonesia, istilah res taat dan rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Bernardo 2007, gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia Dr. Jipton Mahanggoe Kosoesomo dan kawan-kawan sejak hampir 1 abad yang lalu. Next, walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia, Hindia Belanda dengan Nederland, misalnya melalui gagasan Indonesia Hindia Belanda berpemerintah sendiri di nama hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi cita-cita negara hukum yang demokrasi telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia, para berdiri bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia, para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BUPPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BUPPKI. Next, dalam sidang-sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan kontes alternatif tentang ketatanegaraan seperti negara sosialisi, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, nasionalisme dari para pendiri di negara menjunjung tinggi asas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Abdul Hakim G. Nusantara 2010. 2. Ciri negara hukum. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat
pada negara hukum atau restan, yaitu sebagai berikut. Next. 1. HAM terjamin oleh undang-undang. 2. Supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan trias politikan demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan masyarakat pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan prosesif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Posesif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kooperatif setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan. Negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuasaan, kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Next, kepentingan nasional itu merupakan turun lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional mampu visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak sebagai bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
1. Konsep geopolitik. Asli istilah geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternativen kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad 19, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Friedrich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik, political geography. Rudolf Kegel menyebutkan geographical politik dan disingkat geopolitik. 2. Teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup laboratorium yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Next, teori geopolitik Rudolf Kengele. Rudolf Kengele 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bahwa hanya mirip. Negara adalah kesatuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratos politik. C. Teori geopolitik Karl Haushofer 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratzel dan Kengele, terutama pandangan tentang laboratorium dan paham ekspansionisme. 3. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik dan peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional didorong oleh aspirasi nasional geografi. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagai telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. B. Wawasan Nusantara Penerapan Geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pacaran. Falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan keadaan nilai moral dan etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan digunakan untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri, atau kepribadian bangsa, terlebih dalam era globalisasi otonomi daerah pada saat ini. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari dasar falsafat dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Next, B. Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah indigen artisipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandse-Oosten. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insusliden oleh Multatuli, Nusantara Indonesia, dan Hindia Belanda, Nederlandsen India. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia, meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat. Nama Indonesia mengandung artinya yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia dalam bahasa Yunani. Indo berarti India dan Nesos berarti Pulau Indonesia. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa berjuang menuju cita-cita luhur negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. 3. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. 4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar
di antara dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. A. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. B. Wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. C. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daerah daratan dan lautan. Perairan negara itu dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya. Terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 yang ditarik dari bawah wilayah daratan dan perairan. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.